Selamat siang semuanya dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan hari ini puasanya aman dan lancar walaupun cuaca siang hari ini panas sekali, tapi mudah-mudahan puasanya semua berjalan dengan lancar. Siang ini saya akan menjawab pertanyaan kawan-kawan karena di kolom komentar saya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman menanyakan tentang tongkang yang kami tarik ini guys. Setiap saya mengupload video pasti ada pertanyaan dari teman-teman yang mempertanyakan tentang tongkang yang kami tarik. Dan pertanyaan itu berbagai macam hal guys. Jadi siang ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan saya ucapkan juga terima kasih sudah memberikan motivasi, memberikan support ke channel ini sehingga channel ini terus berkembang dan selalu menyajikan video-video yang mungkin menarik buat teman-teman. Dan terima kasih juga yang selalu mendukung. Yang belum dukung silakan dukung dengan cara like, komen, dan subscribe. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan teman-teman, yang jelas tongkang kami ini tongkang muatan kayu log. Beda dengan tongkang muatan batu bara. Kalau muatan kayu log di sampingnya itu tidak ada. Dia tongkangnya itu polos kalau muat kayu log. Beda sama tongkang batu bara. Ini tongkang batu bara guys. Beda, dia ada dinding di samping stansen. Jadi kalau muatan batu bara itu dindingnya atau stansennya ada guys. Sedangkan untuk muatan kayu log itu tidak ada. Kayu log sama muatan CPO itu tidak ada stansennya di samping atau di dinding sampingnya nggak ada guys. Seperti ini tongkang muatan CPO. Dia beda sama tongkang muatan batu bara. Di muatan CPO tongkangnya itu modelnya kurang lebih sama tongkang muatan kayu log. Cuma bedanya tongkang CPO itu rumah krunya itu di belakang, sedangkan tongkang rumah krunya itu di depan. Jadi tongkang kami itu dibuatnya di Batam, di salah satu dok di Batam, dan pembuatannya itu tahun 2020. Dan tongkang kami ini memiliki panjang sekitar 79,1 meter dan lebar tongkangnya 24,38 meter. Sedangkan ketinggian tongkangnya dari dasar air sana sampai ke lantai deknya ini, lantai muatannya itu sekitar 4,88 meter. Dan GT-nya gross to net-nya 2505. Dan pertanyaan teman-teman menanyakan, ada yang nanya, "Bang, di tongkangnya itu ada krunya nggak?" Ada juga yang tanya kalau waktu belayar ada yang ikut nggak? Dan ada juga yang nanya, "Bang, tongkangnya itu ada mesin?" Oke, nanti kita cek ke tongkangnya supaya teman-teman bisa tahu apakah di tongkangnya ada kru atau di tongkangnya ada mesin. Nanti kita cek sama-sama guys. Oke guys, sekarang saya berada di atas tongkangnya. Kalau ini mesin, ini mesin genset. Nah, ini mesin gensetnya. Pada saat berlayar, karena kapal tidak mendekat atau pada saat posisi muat kapal tidak mendekat, jadi mereka hidupkan gensetnya untuk penerangan mereka sama untuk pendingin kulkas. Mereka nyalakan kalau kapal tidak ada di samping tongkang mereka, karena kalau ada kapal di samping tongkang mereka ambil
arus dari kapal. Jadi mereka nyalakan pada saat posisi kapal tidak mendekat di tongkang. Dan mesinnya ini disimpan dalam semacam kotak. Jadi pada saat belayar ada muatan, kotak mesinnya ini diangkat ke atas tumpukan kayu untuk menghindari air laut. Nah, kalau ini gudangnya guys, ini gudangnya dulunya dikunci di dalam gudang mereka nih. Ini kren yang dipakai bongkar muatan. Kalau di tempat muat pakai ini, tapi kalau bongkar biasanya kadang sering dipakai, kadang enggak juga, tergantung dari pelabuhannya guys. Ini toiletnya guys, toilet di atas tongkang. Nah, alkon buat pompa air ke atas tandon. Karena mereka tampung airnya di dalam tangki sini guys. Kalau ini tangga darurat, tangga monyet. Kalau posisi tongkang di pelabuhan susah turun ya pakai tangga ini. Nah, tadi alkon itu dipakai untuk pompa air dari dalam tangki naik ke atas profilnya. Jadi mereka pakai air dari atas profil. Karena air tawar mereka tampung di dalam tangki sini guys. Kalau ini rumah operator guys. Jadi ada yang tanya, biasa ada yang ikut kan, tetap ada yang ikut guys saat tongkang tadi belayar. Ini tempat santainya. Sore-sore kalau sambil belayar, cuaca bagus, lumayan nyantai duduk di sini sambil menikmati kopi guys. Yang tadi ini profil yang mereka isi air tadi, yang kalau pengisian air mereka isinya di sini. Ini rumah operator. Jadi operatornya juga selalu ikut, kecuali kalau operatornya nggak mau ikut ya boleh, tapi tergantung dari operatornya mau ikut apa tidak. Ini guys, ini guys krunya yang di atas tongkang. Kalau posisi kapal belayar atau lagi muat, mereka ada. Ya, biasanya kalau mereka begini, misalnya main game slot nih, ingin cepat kaya ya, ujung-ujungnya sampai nggak pakai baju nih. Mau buat beli sabun aja nggak ada guys. Ini mereka ini ada kulkasnya. Mereka ada kulkas. Ini kamarnya. Sini ada, sementara krunya cuma 2 ya. Iya, 2. Satunya belum datang. Kalau mau join, DM Mas Upi-nya aja guys. Karena dia masih butuh satu kru.
Ini ruang masaknya nih, dapur. Jadi mereka juga masak di atas tongkang, sama sama dengan yang di kapal. Di kapal juga masak di kapal, ya di tongkang juga masak, karena masing-masing punya masing-masing punya dapur. Di saat posisi belayar ya mereka juga sama halnya seperti yang di kapal, mereka juga masak. Jadi kalau di pelabuhan begini, tongkang nggak ada pekerjaan. Paling kalau mereka mau ini paling tinggal maintenance rumah tongkangnya, atau membantu operator saat ada pekerjaan yang harus dilakukan, baru mereka bantu operator. Jadi untuk tongkangnya nggak ada mesin guys, dia nggak ada mesin penggerak utamanya. Jadi tongkangnya ini untuk sampai ke tujuan, tongkangnya ditarik pakai kapal tugboat. Dan tali yang pakai untuk menarik tongkangnya. Nah kalau ini rantai jangkarnya ke bawah sana. Sedangkan yang di sana, karena tongkang muatan kayu ini jangkarnya itu diangkat pakai kren tongkang, beda sama tongkang batu bara atau tongkang CPO, jangkarnya itu pakai mesin untuk menurunkan atau menaikkan pakai mesin. Sedangkan untuk di tongkang muatan kayu lok, untuk menurunkan atau menaikkan itu pakai kren. Makanya di tongkang muatan kayu lok ada rantai jangkarnya dan ada tali untuk menaikkan jangkarnya pakai kren. Jadi kren itu mengambil talinya agar jangkarnya bisa naik. Nah kegiatannya seperti ini guys, kalau nggak ada kegiatan di tongkang ya santai ya cuy ya. Nah, minum kopi walaupun bulan puasa kan, kopi sebatang cucu, mantap tuh guys. Tapi kalau di lokasi muat, aduh sibuk, buat kentut aja nggak ada waktunya kalau di lokasi muat. Tapi kalau di lokasi bongkar, waduh santai. Jadi kalau di lokasi muat mereka full kerjanya. Seperti ini jangan dicontoh guys. Buka main game slot, nggak boleh, itu judi. Kamarnya cukup lumayan bagus guys, dalam juga ada kipas, cuma nggak ada AC-nya karena mesin mereka nggak kuat, jadi mereka nggak boleh pasang AC. Mereka juga ada tenda. Kalau di lokasi muat mereka pasang, atau di tempat bongkar mereka pasang guys. Tapi kebetulan untuk saat ini nggak bisa karena ada kren di depan mengganggu. Pak Opa tempat santainya di atas tongkang. Pak Opa tiap hari kesini main ayun-ayunan. Sekarang lagi santai guys. Tongkang di sore hari kalau nggak ada kerjaan guys.
Mas Boy lagi yang main ayunan. Nah, ini guys, tidur, time, rokok. Ah, ini kerjaannya guys. Pokoknya game slot tuh nanti stop kalau sudah habis, baru duduk cari pojok yang dingin-dingin buat duduk termenung guys. Oke guys, jadi begitulah suasana di atas tongkang saat tongkang lagi standby menunggu sandar atau menunggu bongkar atau menunggu muat. Bahkan tongkang lagi dalam proses belayar, kru tongkang tetap ada di atas tongkang standby. Dan untuk teman-teman yang menanyakan apakah tongkangnya punya mesin, yang jelas di atas tongkang itu tidak punya mesin penggerak utama. Tongkangnya tetap ditarik pakai takbut untuk sampai ke tempat tujuan belayar.